Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video yang masih ada kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu tentang materi getaran dan gelombang. Jadi di video ini kita fokus tentang pembahasan soal getaran dan gelombang. Tapi ini karena hanya ada 2 contoh soal, satu soal itu ada 5 soal yang khusus membahas tentang gelombang dulu. Jadi untuk getaran next video. Lanjut langsung saja ya. Jadi sebelumnya flashback sejenak. Jadi kita harus tahu perbedaan dari frekuensi, periode maupun amplitudo. Nah, di sini mulai dari nomor 1 dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar itu tentang gelombang. Jadi gelombang ini kemarin ada 2 macam ya, longitudinal dan transversal, tapi yang satu ini adalah transversal. Nah, di sini mulai dari jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombang itu kemarin yang namanya satu gelombang itu adalah syaratnya satu bukit, satu lembah. Nah, kita hitung yuk dari titik A sampai D itu ada berapa gelombang. Jadi ada satu bukit AB ini, kemudian B ke C ini ada satu lembah, berarti ini ada satu gelombang atau lambda, kemudian C ke D ini ada satu bukit. Nah, di sini tanpa ada satu lembah, jadi dia dihitung setengah gelombang atau setengah lambda. Jadi di situ jumlah gelombangnya 1 tambah setengah ada 1,5. Jadi jumlahnya itu ya 1,5 gelombang. Untuk amplitudo lanjut. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari gelombang itu. Nah, kemarin dibahas bahwa puncak tertinggi dari bukit atau lembah terdalam dari sebuah lembah, nah itu merupakan amplitudonya. Jadi di sini ada di titik E maupun di titik F. Nah, itu adalah amplitudonya. Jadi di situ bisa kita lihat di grafik ditunjukkan oleh angka 2 cm. Jadi di situ amplitudonya 2 cm. Nah, itu amplitudo juga menunjukkan energi yang dirambatkan oleh si gelombang ya. Lanjut C, periode. Kemarin kan simbolnya T besar. Nah, periode ini ingat waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dalam satu gelombang. Nah, satu gelombang itu intinya berapa detik sih? Dia perlu waktu berapa detik untuk berjalan dalam satu gelombang? Nah, di sini kita lihat dari garis yang ini horizontal ini. Nah, ini satuannya terlihat jelas detik. Nah, di situ dapat kita amati. Ganti penentu ya, orange. Nah, di sini yang namanya periode karena cuma satu gelombang berarti titik A sampai titik C. Nah, ini berapa waktu yang diperlukan? Berarti 1,5 detik. Gitu ya caranya. Tinggal melihat grafiknya. Tuh. Next, untuk panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kemarin adalah lambda. Berapa? Intinya panjangnya berapa sih dalam satu gelombang itu. Nah, atau di sini kalau yang namanya panjang gelombang di sini kan lambda. Jadi dalam satu gelombang itu berapa sentimeter gitu. Berapa sentimeter gelombang, atau di sini juga bisa diartikan panjang gelombang itu panjang dari A sampai D. Karena di sini karena tidak disebutkan panjang satu gelombang atau 2 gelombang atau 3 gelombang, tapi yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Jadi adalah gelombang seluruhnya dari A sampai D. Nah, di sini terlihat di bawah ini ada tulisan 30 cm. Jadi di situ panjang gelombangnya adalah jadi panjang gelombangnya adalah 30 cm. Nah, gitu ya. Gampang banget. Kemudian nah, kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang ini langsung di sini aja ya, 1E. Kecepatan gelombang kemarin kan disimbolkan V.
Nah, V itu adalah jarak dibagi waktu. Boleh seperti ini. Nah, kita pakai dari jarak gelombang ini. Jaraknya berapa? Di sini terlihat tadi 30 cm per T-nya yang D, karena kita pakainya yang A sampai D, yang waktunya juga A sampai D, itu 2,25 detik. 30 dibagi 2,25, jadinya 13,33 cm per detik. Ini V-nya atau kecepatannya, kecepatan dari gelombang itu, gitu ya. Oke, semoga nomor 1 kalian lebih paham lagi, karena bersyukur ini grafiknya cukup jelas ya. Jadi terlihat berapa detik, berapa waktunya, berapa jaraknya atau panjang gelombangnya begitu. Nah, lanjut yang nomor 2. Aku ganti pena dulu ya, warna hitam aja deh. Nomor 2. Nah, sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapa frekuensinya? Nah, kita pakai pengerjaan komplit ya, pakai diketahui. Jadi panjang gelombang itu lambda 0,75 meter. Kemudian cepat rambat itu simbolnya V, 150 meter per sekon. Ditanya F. Jawab. Kemarin rumusnya pakai segitiga ini ya. Yang lambda sama dengan V kali F. Nah, karena yang ditanya adalah F, maka F sama dengan lambda per V. Maka F sama dengan lambdanya, masukkan ke rumus, 75 meter per 150 meter per sekon. Maka 0,75 dibagi 150 adalah 0,005 Hertz. Satuannya frekuensi adalah Hertz. Jadi ini untuk jawaban nomor 2. Sekian dari saya ya, semoga kalian lebih paham lagi. Besok pasti ada latihan soal lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.